Halo teman-teman, ketemu lagi kita di podcast Single and Married bareng Vini dan bareng Mbak Noni. Hai Mbak Noni. Hai Vini, apa kabar? Baik, Mbak Noni cerita dong kemarin malam Natalnya ngapain aja. Aku sih udah lihat sekilas di Instagram, tapi aku mau tahu cerita langsungnya. Beda kan, Mbak tuh kayak mungkin kalau di rumah, padahal kan Mbak nggak ngerayain Natal ya, Vin. Cuman buat Mbak tuh kayak Natal festif gitu loh, perayaan, senang-senang, hura-hura, terus biasanya identik sama kado kan. Terus kayak harus dekorasi rumah, senang aja gitu. Sampai tahu nggak teman Mbak Noni pada bilang, Mbak nih habis Natal sama Tahun Baru, kamu dekor apa lagi? Imlek ya katanya. Bener Mbak Noni, Imlek semua aja dirayakan. Tapi kan Mbak nggak ada darah Chinese ya, masa kan Mbak ikut-ikutan Imlek, latah ya namanya. Biar seru. Dia tuh sampai, bener ya Mbak, kamu ikut Imlek? Mbak sampai kayak, waduh ikut Imlek, ini udah mulai kacau nih. Aku lihat tuh di videonya Mbak Noni dekor ini kan, cuma ruang makannya aja yang didekor atau ruang tamunya juga? Di living room kita ada 2 pohon, Vin. Tapi kan pohonnya nggak gede, karena Mbak kan nggak kepengen beli pohon Natal yang palsu itu kan. Soalnya menurut Mbak pohon Natal yang palsu itu nantinya nggak kepake juga, karena kita kan biasanya setiap tahun nggak di Medan kalau Natal. Diusahakan nggak di Medan kan. Jadi kalau misalnya punya pohon itu nanti nggak kepake. Terus jadi Mbak cuma beli pohon cemara kecil banget, Vin. Harganya cuma 50.000. Oh, oke. Makanya punya 2. Jadi pohonnya 1. Pohon yang pertama itu Mbak beli 50.000, cungkring banget, kayak kecil gitu loh, Vin. Jadi kurang mantep kan. Terus Mbak potong ranting-ranting cemara yang ada di rumah, masukin ke dalam vas bunga, udah gitu ditaruhin lampu. Jadi ada dua pohon yang kita hias sekarang ini ceritanya. Terus apa ya? Ya di meja biasalah, meja pasti ada juga kan kayak Christmas Village gitu yang itu nih salahnya ya. Jadi Mbak Noni kan Christmas Village itu lihat punya mamanya si Mel. Terus ibunya Mel tuh selalu bilang kalau satu rumah-rumahan Christmas Village itu emang agak mahal, Vin. Bisa kayak 1 juta, 1,5 juta gitu. Kadang ada lampunya, gitu-gitu lucu-lucu lah. Terus Mbak kayak, oke, tahun ini kayaknya aku mau punya juga. Dan Mbak beli di Shopee dong. Terus pas datang ukurannya cuman segini-segini, Vin. Kayak telur-telur gitu, kecil. Terus? Iya, rumah-rumahannya kecil banget. Ada sih. Itu apa sih, Mbak? Itu bahannya apa sih? Bentar deh. Mbak ambil ya? Iya. Christmas Village. Aku sih nggak pernah tahu ya apa Christmas Village. Kita tunggu Mbak Noni ngambil. Jadi Christmas Village itu biasanya rumah-rumahan gitu atau kayak dibikin jadi satu kota gitulah ya. Bahannya apa? Bahan barangnya? Nah, Mbak tuh belinya kekecilan, Vin. Cuman segini. Tunggu Mbak, itu keramik ya? Apa sih bahannya? Ini resin sih, atau resin ya bilang. Kecil banget ya. Harusnya ukuran normalnya seberapa? Kalau punya ibunya Matt itu lumayan gede, kayak mungkin kalau pas ditaruh di meja tuh ya gede lah, besar gitu, benar-benar kayak desa jadinya memang. Ini kan terlalu kecil. Ya. Jadi Mbak punya beberapa sih, ada yang ini gift shop. Ini gitu-gitu. Terus ada lagi apa nih? Ada toko ice cream. Cuman ya kecil-kecil semuanya. Oke, sebentar. Terus nanti bisa ditaruhin mobil-mobilan gitu kan. Terus nanti ada church, tapi kan Mbak nggak beli yang church ya. Terus ada Santa, ada apa segala macam gitu-gitu deh, yang kecil-kecil. Oh, sebentar. Jadi aku nggak tahu nih si Christmas Village ini apa. Jadi dia ini pada dasarnya cuma hiasan aja ya, yang dikeluarkan pas Natal. Iya, gitu. Iya. Terus ditaruh di meja. Biasanya orang taruh di meja dekat foyer gitu kan. Begitu pintu masuk kan biasa suka ada meja, meja konsol ya kalau nggak salah namanya. Nah, orang suka taruh di situ, di dekornya di situ. Kalau ibunya Matt itu biasanya naruhnya di ada satu meja dekat meja makan, dia taruh di situ karena panjang. Terus desanya dia kan lengkap gitu kan, ada toko ice cream, ada pemadam kebakaran gitu, seru. Punya Mbak karena kecil-kecil Mbak kayak ya kecil amat ya pas datang. Tapi ini harganya memang murah, jadi sesuai lah, Vin. Berapaan kalau segitu?
Ini pas yang kemarin mau Christmas itu di diskon jadinya tinggal 50 ribuan. Oh, jadi dia Ya nggak sebanding ya. jualnya per bangunan gitu ya kita belinya ya? Iya, perbangunan gitu. Yang punya ibunya Matt itu Mbak lihat ada sih yang jual ternyata, tapi harganya mahal sih, 1,5, ada yang 1 juta, ada yang 800 ribu gitu. Cuman ada musik-musiknya. Terus kalau ini pakai baterai, Vin. Nah, yang punya ada yang nggak pakai baterai. Jadi nggak pakai baterai itu lampunya bisa langsung pakai listrik, lebih hemat sih. Oh gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Mungkin kayak Lego-legoan gitu ya, tapi versi apa gitu ya, versi barangnya lebih besar gitu. Ya nggak sih? Mungkin ya, Lego juga disusun-susun kan? Iya Tapi kan? ini Ini sih udah kan, nggak disusun, udah jadi. iya, tapi kita nata sendiri kan, jadi kayak satu village gitu ya. Oh, lucu amat. Terus. Udah gitu, terus Mbak ya. Terus Mbak bikin garland, orange garland yang dari Nah, Sunkiss gitu, itu aku mau nanya sama juga, red itu apaan sih Mbak, Sunkiss. garland itu? Garland tuh kayak macem-macem deh, yang mungkin yang bisa digantung-gantung gitu ya. Dan harus pakai jeruk? Cuman enggak, Mbak lihat ada juga yang bikin dari balon, terus ada yang bikin. Tapi kebanyakan sih jeruk, mungkin karena wangi, Vin. Oh benar, ya. Dan itu kan pas Mbak bikin waktu di baking, gila wangi banget, 2 hari baru hilang dari rumah. Gitu. Itu jeruknya dipotong doang lalu di oven gitu aja, nggak ditaruh apa-apa lagi? Enggak, di oven aja udah. Kalau di resepnya dibilang 3 jam sampai 6 jam, tapi ternyata Mbak 1 jam aja udah gosong-gosong sih, dia udah hitam-hitam gitu. Jadi kayak cuman 1 jam aja Mbak bake-nya. Di bake-nya 3 jam di resepnya? Iya, di resep 3 sampai, bahkan ada yang 6 jam. Lama banget Mbak, jadi apa itu kalau 6 jam? Kering sih, tapi mungkin dia bikinnya agak tebel. Mbak kemarin motongnya kan emang tipis-tipis banget kan. Soalnya Mbak menurut Mbak tuh nggak perlu tebel sih, kan digantung nantinya. Yang penting dia harus kering supaya nggak basah dan nggak ada binatang datang. Itu bisa lama loh, Vin, dipakai garland itu, orange garland itu bisa sampai 3-6 tahunan baru rusak. Serius? Oh makanya dia Terus harus. kalau misalnya itu bisa kamu bikin buat teh juga, minum teh. Tapi dengan cara bikin yang sama, di bake gitu? Iya, kan udah kering kan kamu simpen gitu, ditaruh di dalam apa namanya, toples. Nanti kalau kamu mau bikin teh anget atau bikin apa yang minuman anget-anget gitu, tinggal dimasukin aja garlandnya. Oh. Si slice orange tadi. Iya. Seumur hidup aku baru kali ini dengar kata garland. Oke. Mbak juga baru tahun ini bikin, Vin. Biasanya nggak pernah bikin. Soalnya di rumahnya Matt itu udah ada terus, ditaruh-taruh di meja, di mana-mana gitu sama ibunya. Oh, jadi dia tuh jadi separuh pengganti parfum gitu ya, parfum ruangan ya? Iya kayaknya ya. Tapi sih sebenarnya udah pas udah jadi, waktu di bake wangi. Begitu Mbak gantung-gantung udah nggak wangi. Mungkin perlu ditaruh essential oil apa ya? Oh, apa karena Mbak Nuni udah terbiasa mencium wanginya pas di dalam oven? Jadi udah nggak berasa. Bisa gitu? jadi ya. Bisa jadi. Terus Mbak nggak keluar rumah kan. Jadi udah kayak udah biasa aja wanginya. Iya. Mungkin. Jadi kayak gitu. Terus apa itu udah gantung-gantung di atas meja makan tuh? Iya itu dia. Itu digantung di sana. Oke. Terus dibuat untuk tali ikat kado, dan ternyata ada kado Mbak Noni yang belum datang. Aduh. Jumlah kado berkurang nggak tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Total. Cuma dapet dari kamu, Tika, Mayayan, dan Matt lah. Sisanya berarti. Oh enggak, Mbak dikirimin, kita berdua Mbak sama Matt dikirimin kado sama bapaknya Matt, dikasih cash, disuruh jajan. Oh. Mungkin kado barangnya disusulin kali nanti tahun depan jadi 2 kali lipat. Enggak sih kayaknya, soalnya dia udah kasih cash. Oh, iya. Oke, kalau yang Mbak Noni kirimin berkurang nggak jadinya? Mbak sih yang ngerayain Natal tahun ini cuman keluarga yang di Surabaya doang, yang lain nggak ada ngerayain juga, Vin. Nggak ada, jadi cuma itu aja yang Mbak kirimin. Terus aku lihat apa tuh namanya, yang ditaruh di atas piring yang Mbak Noni lipetan sendok yang bentuknya kayak pohon. Oh itu dari
Itu ini loh, apa? Kertas. Napkin. Oh, itu napkin. Iya. Jadi itu kain, bukan kertas. Enggak, itu kertas yang punya Mbak. Oh. Dibikin Jadi jadi Mbak tuh tema. udah beli dari kapan ya Mbak belinya? Kayaknya pertama kali Mbak ke US deh, Vin, Mbak beli itu napkin. Terus baru Mbak pakainya sekarang. Oh, terus ide melipat-lipatnya dari Pinterest berarti? Udah pasti. Oke, terus sebentar, terus ada lagi, aduh aku lupa seputar Natal, apalagi baru nih? Oh, terus gimana rasanya merayakan Natal via Zoom call atau apalah itu, video call sama keluarga, aneh nggak? Mungkin anehnya karena Mbak mungkin enggak ya, Vin ya, karena kan Mbak sebenarnya nggak ngerayain. Tapi Matt juga walaupun udah nggak ngerayain lagi, cuman biasanya kan buat dia ya Natal itu waktunya dia pulang gitu kan. Kita pulang ketemu sama keluarga gitu. Terus kan ada ritual-ritual yang dilakuin, pergi makan ke rumah adiknya waktu malam Christmas. Terus pas Christmas-nya Christmas brunch, Christmas dinner di rumah gitu. Nah itu kan nggak bisa, jadi akhirnya kita kayak oke, kita tetap bikin di rumah, makanya ada suasana kayak gitu loh. Maksudnya supaya dia juga nggak sedih-sedih kali juga ya, nggak bisa pulang kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi jadi ya udah, kita tetap bikin Christmas brunch, terus kasih tahu ke keluarga di sana, kita ini Christmas brunch nih, cuma mereka masih tidur kan. Jadi difotoin, divideoin, terus waktu dinner juga sama kayak gitu. Terus abis semuanya udah pada pulang kemarin jam 11:30 malam, kita baru bisa Zoom sama mereka sampai jam berapa ya? Kayaknya jam 1:30 gitu, karena mereka baru mau makan siang gitu, brunch, karena telat juga gara-gara ngobrol sama kita. Sedih sih karena buka kadonya kan kita tetap kasih kado kan, kirim kado ke mereka. Terus kan jadinya bukan kadonya online, kita liatin mereka gitu, oh mereka udah kado, terus ada yang nangis terus segala macem gitu-gitu. Oh iya, jadi tetap ada berasa bedanya gitu lah ya, maksudnya ya. Di Mbak kayak ngerasa, ya kan kita biasanya pas jam ini nih ngapain ya, ini ngapa, pokoknya gitu. Tapi mungkin kalau ke Matt lebih deep kali, itu kan keluarganya ya. Iya. Keluarganya banget maksudnya. Jadi dia mungkin biasanya kan dia yang sama papa sama mamanya gitu. Terus kalau sekarang cuma berdua sama Mbak Noni. Untung ada teman juga, 2 orang datang kan. Kalau nggak kan sepi banget, cuma kita berdua aja. Oh, berarti bisa jadi pas Zoom call itu banyak yang terharu gitu ya, nangis gitu juga ya. Di mereka, di kita sih kita ketawa aja. Oh, justru di mereka yang nangis. Merekanya, di kita sih kayak ketawa aja lah ya, lihat-lihatan gitu. Oh gitu. Karena sebenarnya dipikir-pikir pun kita kan baru pulang itu, kami baru pulang tuh Januari, Vin. Oh. Januari pertengahan. Tapi kan udah mau setahun juga berarti Mbak Nuni. Jadwal normalnya biasanya emang gitu kan, setahun sekali kan ya? Iya memang sih. Jadi kan Desember biasanya udah pulang kan. Sekarang ya udah. Tapi kan Vin, gimana ya namanya, pas pandemi gini kita udah nggak bisa bilang lagi ini yang biasanya kita lakuin ya. Udah nggak ada lagi namanya biasa kan. Semua udah berubah. Kamu nanti juga bakal ngerasain tuh pas Imlek. Iya. Kalau aku tapi mama lagi di sini ya? Iya bener. Iya, mama di sini. Terus kalau mungkin juga kalau di aku waktu kakek nenekku udah nggak ada, makin jarang tuh kumpul keluarga besar. Jadi biasa kalau ngumpul ya keluarga kita aja gitu. Jadi aku rasanya sih nggak akan terlalu gimana ya rasanya ya. Apalagi kan semua kebetulan satu kota kan. Iya sih. Wow, Natal yang berbeda. Ya, Mbak udah ngerasain 2 kali nih. Kemarin Lebaran kan Mbak ngerasain juga, Vin, nggak bisa kumpul. Oh iya ya. Walaupun satu kota, tapi kan yang waktu bulan Mei itu masih kayak horor banget kan. Benar. COVID. Jadi Mbak sama sekali nggak ketemu Ibu Mbak Noni yang kayak lama gitu. Jadi kita cuman drop makanan di mobil, terus ambil makanan,
salaman langsung cuci tangan. Itu kayak salaman langsung cuci tangan tuh nggak enak banget loh. Kayak, aduh, aku nih kayak jorok aja gitu kan. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Iya. Dan Mbak tahu waktu pas habis Mbak cium tangan ayah Mbak Noni sama Ibu Mbak Noni, Mbak cuci tangan, terus mereka kayak, kamu nih ya, gitu. Kurang ajar gitu. Tapi kan gimana ya, tetap harus kan. Iya, benar. Terus nggak bisa kumpul-kumpul kan, Vin, waktu itu. Nah, sekarang rasain lagi pas Natal. Iya. Gila deh pokoknya, abis deh pokoknya pandemi ini. Kamu kemarin ngapain? Aku sebentar, kemarin Natal, enggak ngapa-ngapain. Enggak ada ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, menjalani seperti Foto hari pakai biasa. baju putih? Oh iya, karena salah satu abangku ngerayain Natal, jadi kita makan malam bareng malam sebelumnya. Cuma makan aja sih. Nah, itu pun di luar. Gitu. Nah, dianya sendiri, keluarganya juga kayaknya nggak ada acara ke gereja juga, ikutin misa virtual aja kan, gitu. Karena masih tapi Menoni, terus kan kemarin aku cuman sempat jalan lah kemana gitu. Terus ternyata banyak tempat ibadah tuh yang rame banget pada mungkin ya pada ini ya perayaan Natal gitu. Buka ya, buka untuk umum. Buka untuk umum, maksudnya udah buka ya. Kayaknya buka ya, cuman nggak tahu deh ya apakah ada peraturan kapasitasnya atau gimana gitu. Cuman kan karena cuma ngelewatin doang kayak parkiran motornya banyak gitu. Banyak kendaraan yang parkir di depan itu gitu. Jadi ya gitu. Rasanya memang udah mulai normal sih, Vin. Iya. Terus begitu udah mau mulai normal terus nongol lagi tuh berita ya kan? Oh iya, yang mutasi ya. Iya, Sama aja. Iya. Gimana tuh, Mbak? Nggak tahu. Tadi malam kita juga ditanya, oke, kalian summer kesini kan? Kita kayak langsung Summer tuh bulan apa ya? Summer tuh mulai April. Oke. Jadi April apa Mei ya? Mei kalau nggak. Spring itu ya iyalah Mei lah, Vin. Mei, Juni, Juli kan. Terus ditanya gitu jadi ragu sendiri. Kalian kesini nggak? Katanya summer. Terus Mbak kayak sama Matt langsung, kita kesana apa enggak ya? Susah dijawab ya. Nggak tahu kan soalnya gimana mau jawabnya. Iya makanya susah dijawab. Cuman ada teman Banoni dia pergi ke US, Vin. 10 hari yang lalu lah, sebelum Natal 10 hari yang lalu. Aman sih, nggak ada masalah. Maksudnya perjalanannya? Iya, di perjalanannya. Yeah. Cuman dia bilang kan, Mbak tanya gimana di jalan. Terus dia bilang capek banget loh Noni. Udahlah kamu nggak usah pulang lah waktu pas nggak usah traveling lah pas pandemi, luar biasa lelah gitu. Dia memang mudik sih karena tahun lalu dia juga nggak mudik kan. Kenapa maksudnya lelah karena apa? Banyak yang harus dilakukan protokolnya atau apa? Mungkin lelah tuh karena Vin, kamu kan udah pernah ke US juga kan? Kebayangkan berapa puluh jam itu di atas pesawat, belum transitnya. Terus dia bilang sekarang kamu di dalam pesawat harus tetap pakai masker dan pakai face shield. Itunya. Jadi dia dikasih face shield-nya itu sama sama airlines. Jadi kan tetap harus dipakai. Dibuka itu cuman pas makan doang. Habis makan ya udah dipakai lagi gitu. Terus dia bilang terus kayak di mana-mana harus periksa kecuali begitu masuk bandara dia kan ke Alabama itu berhentinya di mana ya pertama di US, nggak tahu deh pokoknya di selatan ya. Nah dia berhenti di sana, itu sama sekali baru nggak ada cek jadi di airport kayak kata Dita dulu yang di New York. Ya udah lewat gitu aja. Jadi tes kayak mungkin COVID gitu ya. Itu cuman ada yang dari Jakarta doang. Oke. Cuma jadi kemarin sebenarnya mungkin kayaknya kalau ke US nggak ada masalah kali ya. Tapi kemarin aku lihat temenku dia terbang ke New York kan. Nah di New York dia karantina 3 hari deh kayaknya. Jadi dia sempat ngepost soalnya kan. Jadi kayaknya mungkin entah dari siapanya disiapin. Jadi dia karantina entah di hotel atau di apartemen 3 hari. Baru habis itu dia keluar.
Di New York ya, mungkin tergantung state-nya kali ya. Enggak sih, dia nggak karantina. Tapi Dita kemarin juga dia bilang dia kan nggak karantina. Nah, tapi temanku ini baru 2 minggu lalu atau minggu lalu. Apa mungkin karena, jadi dia kan ini juga suster atau pokoknya kerja di rumah sakit kan. Apa karena itu jadi ada protokol itu apa gimana, aku kurang tahu. Cuman dia sempat karantina, begitu nyampe langsung karantina sebelum dia balik ke rumahnya gitu. Teman Mbak itu dia karantina sendiri karena abangnya dia sakit. Jadi dia kayak karantina, memastikan ya dia nggak kenapa-kenapa. Berapa hari dia karantinanya? 10 hari dia karantinanya. Baru ketemu gitu. Iya. Tapi kalau nggak tahu sih, mungkin nanti akan ada. Nggak tahu kan, Januari mereka punya presiden baru. Ada kemungkinan ada kebijakan baru juga kan. Yap. Jadi gimana deh? Sekarang kita move on ya, ngomongin apa? Tahun baru. Iya, Natalnya udah kelar nih ya. Perayaan selanjutnya adalah tahun baru. Mbak Nuni malam tahun baru kemarin berarti di US ya? Iya. Kamu juga kan? Iya, aku juga. Terus tahun ini ya udah confirm lah di rumah. Kamu tahun baru tahun lalu pas di US pergi nggak tuh? Kemana sih namanya Times Square. Yang drop ball? Ya, Times Square. Iya, benar. Tahun lalu pergi ya? Oh iya, benar, aku ke sana. Iya, yang ngantri hampir 8 jam. Oh my God, serius, Min? Serius. Lebih kali, Mbak. Kan itu ball drop-nya itu kan jam 12 malam ya. Jadi aku ngantri. Jadi kita udah ngantri bertiga. Jadi aku ada sama 2 orang lagi. Kita ngantri dari jam 2 apa jam berapa. Antriannya udah panjang. Terus kamu pipis gimana? Nggak bisa. Terus kamu tahan pipis? Kamu kan tukang minum, Vin. Ya itu, nggak bisa tahan. Soalnya karena nggak mungkin banget, itu kan semua ngantri. Jadi kalau sekali keluar, nggak akan bisa masuk lagi gitu, bakalan crowded banget. Tahan. Jadi sebelum... Wow, gila. Iya, jadi kan aku bertiga nih, kita cecetan kayak, oke, nanti kalau malam tahun baru, kalian siap-siap jangan minum-minum banyak dulu ya, gitu. Terus kita ketemu jam makan siang kan. Jam makan siang kami bertiga yang sampai minum pun dikit-dikit gitu, Mbak. Padahal terus pesan menu itu yang kalau bisa nggak ada supnya. Jadi pokoknya pesan apalah itu kan. Kalau aku nggak terlalu hardcore, temanku itu hardcore banget dia. Aku masih pesan sup atau ramen apalah, dia cuma pesan yang bener-bener padat gitu, nggak ada air-airnya. Ya udah, jadi bertahan sih tiga-tiganya, nggak ada yang ke WC sampai kelar acara. Wah, itu gila sih. Iya, itu gila sih kalau dipikir-pikir. Padahal banget eventnya tuh ya nggak ada apa-apa juga sih gitu. Cuman ya seumur hidup merasakan satu kali lah ada di tengah-tengah itu gitu. Cuman kalau ditanya mau ngulang lagi, nggak usah lah. Nggak usah. Tapi berarti kamu lihat Mbak nonton, Vin, tapi di TV. Iya, benar. Itu lebih bagus di TV kayaknya. Dan Mbak tuh selalu mikir gini kan, karena kita selalu bahas sama Mer itu orang-orang yang di sana itu kan nggak mungkin keluar. Mereka pipis di mana ya? Apa pakai pampers? Itu selalu jadi bahan pembahasan kita kalau lagi nonton. Karena kan udah bahkan ada yang udah antri dari pagi katanya. Benar. Nah, yang lucu temanku ini, jadi dia orang Indonesia juga kebetulan, cuma dia tinggal di Eropa kan, di Inggris. Jadi dia yang lebih rajin survei nih, karena kami bertiga adalah pertama kalinya ikut itu kan. Terus dia sampai bilang, katanya ada loh ini pil yang bisa diminum untuk menahan supaya kita nggak kencing. Dan itu aku nggak tahu deh, bisa diminum oleh cewek doang atau cowok juga. Karena pil ini biasa diminum oleh calon pengantin, Mbak. Karena kan roknya ribet tuh. Iya. Pernah dengar nggak sih? Pernah tahu? Enggak. Nah, aku nggak pernah tahu kan. Terus akhirnya dia ngasih tahu aku itu, iya Vin, ternyata ada pil kayak. Terus aku, what? Iya, jadi itu adalah salah satu, mungkin kayak ini kayak tips-tips kalau kamu mau malam tahun baruan di Times Square. Salah satunya kamu bisa ngambil itu untuk jadi solusi kalau kamu tukang pipis. Soalnya gila banget kan, udah gitu kan dingin. Dan New York itu salah satu yang dingin banget kan kalau pas winter. Ya, wah, itu. Gila. Tapi ada sih kayaknya aku ketemu ada yang dia keluar lagi untuk pipis. Tapi dia keluar aja, nggak nggak balik lagi orang itu. Mungkin kalau balik gimana juga kan ya? Karena kan dikit-dikit maju. Ya, itu. Wah, itu nggak mungkin kejadian tahun ini. Corona bisa happy banget. Wah, iya. Nggak mungkin. Iya, gimana ya? Iya ya. Itu ball drop-nya jadi gimana ya? Apa masih ya?
Boleh Mungkin ditonton. virtual kali. Iya. Mbak Nuni nontonnya di mana ya itu ya? Ada channel Di TV apa? TV. Di US kan. Oh iya benar, karena itu disiarin ya. Dan Cuman Mbak nggak tahu, lupa ya channelnya apa. Tapi setiap tahunnya, karena Mbak tuh udah dari kapan ya Vin tahun baru? Kayaknya terakhir kali Mbak tahun baruan itu yang bukan ngerayain sih. Kayak pergi hura-hura gitu waktu kami masih pacaran sama Matt. Dan itu di Blitar, jadi kayak di daerah-daerah gitulah. Setelah itu nggak pernah lagi. Jadi walaupun di US, kita cuman pernah beberapa kali pergi makan malam ke restoran. Terus sebelum jam 12 sudah pulang di rumah. Jadi selalu nonton TV. Oh, iya. Nggak pernah keluar lagi. Iya. Terus Mbak Noni ini nggak termasuk yang nyusun-nyusun resolusi tahun baru gitu nggak? Enggak. Kayaknya Mbak udah dari 10 tahun yang lalu udah nggak pernah punya resolusi. Abis resolusi itu nggak pernah dilaksanain sih, Vin. Berarti kalau sejak 10 tahun lalu nggak pernah, sebelumnya sering punya gitu, selalu punya? Sering punya. Jadi kayak bukan yang, sebenarnya bukan diniat-niatin banget juga sih. Cuman kayak, aduh ikut-ikutan ya, orang pada bikin resolusi. Udah deh aku mau bikin resolusi. Dan resolusinya selalu sama. Hidup lebih sehat, rajin olahraga, pengen hilang berat badan, lebih rajin ibadah. Terus apa lagi ya? Lebih hemat, dan semua nggak dilakukan, Vin. Dan itu yang tadi disebutin tuh waktu masih bikin tiap tahun selalu sama? Selalu itu? Selalu sama, nggak pernah berubah. Kamu bikin nggak? Aku bikin. Cuman aku lupa. Soalnya aku tuh, jadi kan gini, kalau aku itu beberapa, baru tahun jadi aku sering kali kalau malam tahun baru adalah di Megamendung, di tempat, di Kuil. Jadi di Kuil Pusat Agama Budaku. Nah, kita biasa ada sembahyang malam tahun baru. Yang itu sembahyangnya jam 12 malam kan. Nah, biasa tuh aku tuh bikin resolusi memang pas sembahyang itu. Cuman tiap sembahyang jam 12 aku selalu ketiduran. Jadi resolusi yang kususun selalu aku lupa gitu. Jadi kayak, tadi aku doa apa ya? Gitu. Kebanyakan sih yang emang nggak hidup sehat sih. Biasa aku punya spesifik sih, misalnya aku pengen ngapain gitu. Oh iya, mudah-mudahan tahun ini aku bisa jalan-jalan kemana. Mudah-mudahan tahun ini aku bisa punya ini gitu. Tapi ya disebutin aja gitu, nggak jadi besokannya lalu tiap hari mikirin itu terus menyusun langkah menuju ke sana, nggak juga sih. Iya sih ya resolusi. Tapi ada yang, Mbak Nuni punya nggak temen yang ini banget, yang saklek atau menjadikan resolusi itu penting banget gitu? Mungkin dulu waktu pas masih muda-muda kali ya, Vin. Kalau udah seumur Mbak Noni, ya nggak tahu ya, Mbak nggak pernah nanya juga sih mereka punya resolusi atau apa. Tapi pas waktu masih rajin ngeblog, temen-temen di blog rajin sih nulis tuh kan, resolusi tahun depan. Diposting lah itu di blog. Mbak jadi langsung, oke, wow, semua orang pada bikin resolusi ya, aku kok nggak pernah bikin gitu. Iya. Tapi kalau kayak teman main gitu, Mbak tanya, kalian tahun ini apa? Rata-rata sih mungkin karena udah umurnya Mbak kali ya. Kan kalau udah umur di atas 30 tuh ngomonginnya, oh mau makan lebih sehat, mau rajin ibadah. Tahun ini mungkin mau pakai jilbab, mau lebih banyak ngaji, gitu-gitu lah. Oh, aku tuh apa ya? Mungkin kalau aku inget-inget paling aku cuma kayak, oke, semoga tahun depan aku lebih happy deh tahun ini. Ya gitu. Aku sih kayak nggak pernah tuh, kayaknya aku nggak pernah deh. Oh, pengen lebih rajin olahraga, pengen lebih, belum pernah. Mungkin nanti aku akan menanamkan resolusi pengen makan sehat gitu. Tapi kamu tau nggak, Vin? Perhatiin deh, kalau misalnya tahun baru besokannya itu ya 1-2 bulan, tempat gym itu rame loh, Vin. Oh gitu. Oh, wow. Fun fact yang seru. Aku nggak pernah. Emang apa Mbak Noni perhatiin atau gimana? Mbak sih nggak perhatiin, orang Mbak nggak pernah ke gym. Tapi teman Mbak Noni bilang setiap Januari itu sama Februari ya, kata dia kan dia nge-gym. Wah, aduh tempat gym rame banget, kata dia gitu. Banyak banget ya orang punya resolusi hidup lebih sehat. Dan itu berarti habis Januari atau habis Februari itu udah makin tipis sampai akhir tahun dia. Oh, semangat resolusinya bertahan 2 bulan doang ya? 2 bulan. Mending 2 bulan, ada yang sebulan kan, atau malah seminggu aja. Iya, bener.
Sebenarnya itu juga sama kayak itu nggak sih, resolusi-resolusi tahun baru tuh sama kayak resolusi ulang tahun nggak sih? Ya kan, biasa ada gitu kan. Mbak Doni ada nggak kalau ulang tahun? Oh gila, Mbak tahun baru nggak pernah punya resolusi loh, Vin. Bukan, ulang tahun. Iya. Oh iya, nggak pernah juga. Nggak. Mbak ulang tahun tuh kayak, ya udah ulang tahun aja gitu. Iya, tapi ada kan, maksudnya kayaknya kedudukannya sama ya? Bisa jadi ya kan, kayak Iya, hari penting gitu ya. iya Maksudnya benar. memulai tahun baru ya gitu Iya, kali iya, ya. iya. Iya. Jadi ya itu kayak level unlock gitu, level baru. Tapi kamu pernah nggak kayak, oke, resolusi aku tahun ini misalnya mau pergi ke tempat A atau mau punya barang A, kesampaian nggak kamu lakuin? Kayak kamu bener-bener gigih banget dapetinnya itu. Nah itu, kan kebanyakan tuh resolusiku kan abstrak-abstrak gitu ya menurutku ya. Jadi makanya nggak ada yang ingat-ingat banget. Cuman, nah kalau yang New York itu sebenarnya aku kayaknya beberapa tahun tuh aku sering nyebut-nyebut itu gitu. Kayak, oh suatu hari aku pengen ke sana. Tapi bukan jadi resolusi yang aku sebutin di ulang tahun atau di akhir tahun gitu. Kayaknya itu yang lebih jelas. Nah yang lain tuh nggak terlalu adalah pasti pernah deh sih punya ini kayak resolusi supaya oh tahun depan pengen punya pacar itu kayaknya ada juga sih itu kayaknya ada cuman ya itu aja gitu nggak pernah kayak oke, tahun depan tahun ini wah ternyata tahun ini nggak dapet pacar aku kecewa gitu nggak sampai segitunya sih cuman ada Sama gitu Mbak juga. kenapa. Aduh, kita kayaknya nggak ini banget ya, kan ya nggak ambisius apa gimana ya? Iya ya atau kurang berani gitu ya. Ya bener sih kurang ambisius. Iya kan? Iya. Tapi Mbak nggak tahu deh, gue mungkin ya udahlah gitu ya, kalau nggak kesampaian juga nggak apa-apa, kan masih ada tahun berikutnya. Tapi boleh menurut Mbak Doni mendingan gitu apa gimana ya? Apa lebih baik kita tuh yang sebaliknya? Lebih ambisius. Mungkin lebih ambisius, tapi jangan ambisius banget, ntar ambisius banget bahaya juga kan. Oh iya benar. Iya benar. Kemarin aku dengar di mana. Kalau terlalu ambisius kan jadi punya ekspektasinya tinggi ya. Nah kalau nggak dapat bisa drop banget gitu kalau nggak dapat. Iya. Tapi ya mungkin mesti harus punya juga ya, mungkin levelnya aja kali yang harus diatur. Mungkin 40% atau 50%. Iya. 50% normal nggak sih? Kalau Kalau 40% nggak ambisius juga namanya. Itu iya, kita lagi. 40% kayak kita dong ya. Ya udah deh kalau nggak kesampean. Punya ambisi nggak? Nggak terlalu sih. Pengen nggak? Ya biasa aja. Gitu. Itulah kita. Iya. Tapi iya sih ya. Mungkin mungkin kalau misalnya ada orang yang kayak si orang-orang yang 2 bulan pertama setelah tahun baru rajin ke gym, jadinya ketika udah nyebut resolusinya, mungkin 2 bulan itu jadi penuh semangat banget kali Mbak Doni ya. Kayak, masih 2 Iya. bulan gitu kan. Karena kan Vin, bahkan gini ya, ini hal yang paling sederhana aja. Dulu kan Mbak tuh suka banget, sekarang juga masih suka foto-foto sih, tapi kayak dulu tuh semangat banget lah gitu. Dan Mbak tuh selalu kayak gini pas malam tahun baru, oke, besok pagi aku tuh harus bangun karena aku mau motret sunrise pertama di tahun ini untuk bahan postingan. Itu kayak udah niat banget, Vin. Pokoknya nggak mungkin lah ada orang yang bisa mengalahkan niat itu kan. Wah, pokoknya pasti besok pagi bangun. Dan Vini, dari 42 tahun Mbak hidup, hanya 1 kali Mbak mengcapture sunrise di pagi-pagi waktu tanggal 1. Padahal itu spesifik loh ya sebenarnya ya maunya ya. Iya, itu kan sederhana banget ya, Vin. Lo tinggal bangun aja gitu loh. Bangun ya udah cari spot sunrise gitu. Kan bisa di mana aja sebenarnya. Tapi Mbak cuma melakukannya 1 kali, dan itu waktu pas Mbak masih di Surabaya. Itu pun Vin sebenarnya karena ada teman Mbak Noni yang dia memang fotografer, dia memotret sunrise, terus dia mikir, aduh ngajak siapa ya? Oh ya Noni aja. Jadi dia datang ke rumah tuh mungkin jam 4:30 atau jam berapa, bangunin. Dan Mbak tuh sambil yang ngomel bangun. Dan itu doang lah yang terjadi. Selebihnya di tahun berikutnya sampai sekarang Vin nggak pernah terjadi. Ini Mbak Nuni nggak mau menanamkan niat itu lagi tahun depan 2021 sunrise pertama. Oh, dan Mbak kan gini kan, oke. Oh kan sekarang aku di Amerika nih gitu kan. Oke, aku akan bangun untuk mengcapture apa namanya? Mau nggak bilang sunrise sih. Jadi hari pertama di apa namanya? Di Amerika gitu. Apalah gitu kan yang identik sama itu.
Sebenarnya kalau di rumah bapaknya Matt tuh kita dapatnya sunset. Kalau mau dapat sunrise jadi kayak harus ke lapangan golf gitu kan. Sebenarnya kalau Mbak mau berarti Mbak kan harus effort ya, Vin, jalan kaki lah gitu, bangun ke si lapangan golf tadi. Dan kenyataannya adalah Mbak selalu bangun jam 11 pagi. 11 siang ya, bukan pagi lagi. Yang mana mataharinya udah bye-bye gitu ya. Iya, dan tinggal nunggu 5 jam lagi, 3, 4 jam lagi udah hilang mataharinya kan. Karena kan winter pasti lebih apa namanya, lebih cepat ini. Oh, ini ada lagi Vin yang lebih lucu. Ini sebenarnya mau ngakal-ngakalin. Memang dasar orang ngakalin tuh nggak bagus ya. Itu bilang kan dalam hati Mbak nih, oke, aku kayaknya tahun ini membayar semua hutang puasa aku waktu aku di Amerika. Karena kalau pas winter, kan Mbak bangun aja udah siang gitu kan, udah jam 8 bangun, terus nanti jam 3, jam 4 kan udah maghrib. Berarti puasanya kan cuma sebentar, Vin. Terus kan dingin ya, dan di rumah aja gitu. Berarti kan harusnya lebih cepet gitu, lebih nggak berasa. Dan nggak pernah terjadi, Vin. Mbak nggak pernah puasa. Terus setiap kali pulang Mbak bilang sama Mbak, aduh kenapa sih aku nggak puasa ya, kamu nggak ngingetin ya. Terus Mbak bilang, gimana ya mau diingetin, itu kan kamu sendiri yang punya apa namanya, punya niatan mau puasa, masa aku yang ingetin, kata dia gitu. Oh udah pulang ke Medan, ya kenapa jadi udah pulang ke Medan ya kan nggak kesampean. Lagi-lagi hanya wacana ya. Iya, makanya Mbak bilang gini, resolusi tuh kayaknya buat aku hanya omong kosong. Buat Mbak Nuni aja ya, buat yang lain kalau punya resolusi nggak apa-apa gitu. Iya, kamu juga Vin, kalau punya resolusi harus dilakuin dong, jangan ikut Mbak Nuni, kamu ikut lagi. Iya, kalau aku tuh ya itu resolusi tuh gimana ya? Tapi aku punya loh temen cowok, dia nah kalau ini anaknya memang ambisius, orangnya ambisius, aku tahu dari dulu ambisius. Nah dia itu karena rajin ngepost ya, jadi dia ngepost kalau dia tuh nulisin resolusinya di buku, kayak kata orang-orang kan, kalau punya keinginan ditulis di buku. Nah soalnya beberapa kali aku lihat, nanti dia fotoin bukunya, nih resolusi yang aku tulis tahun segini, tercapai sudah di tahun ini gitu. Nah, dia rajin tuh bikin resolusi, terus betulan ditulis di buku. Mungkin itu kali ya sebagian orang kalau dia nulis gitu jadi apa namanya, Mbak? Tersugesti kali ya, harus oh ya ada sesuatu. Mungkin ada yang kayak gitu ya modelannya ya. Mbak nulis kok, Vin. Oh, udah. Habis itu tutup. Kan katanya apa yang kamu inginkan harus ditulis. Mbak tulis loh, bahkan Mbak nggak cuma nulis di note handphone, tapi juga nulis di kertas. Terus kemana kertasnya? Ada. Aku tahu, Mbak Nuni harus beli whiteboard atau blackboard, taruh di tempat kayaknya enggak, Vin, bikin mood board. Iya, boleh juga lah. Pokoknya yang kelihatan tiap hari gitu, Mbak. Coba deh kamu bikin. Aduh. Gini nih, pembicaraan orang yang tidak ambisius. Dikasih usul langsung haduh. Sungguh tidak inspiratif. Kamu kan... Aduh, mood board ya. Oh, aku nggak bikin mood board, tapi yang tahun lalu habis dari yang ke US kemarin kan, menurutku itu berkesan kan. Terus aku, wow, oke, aku akan mau pergi lagi. Nah, itu jadinya kan setelah balik itu aku bikin yang lino cutting itu kan. Nah, lino cutting itu untuk waktu yang cukup lama aku selalu bikin gambar-gambar gedung-gedung New York gitu-gitu kan, Central Park. Terus aku cetak, terus aku tempel sih di laciku. Cuman ya nggak diliatin tiap hari juga. Maksudnya buat itu kali ya, mungkin ala-ala mood board. Cuman sekarang udah nggak tahu kemana juga itu papannya. gitu, jadi. Tapi ngomongin mood board, jadi Mbak mau cerita dulu waktu pas Mbak kos di Surabaya, ada satu anak kos namanya si Vinsa. Kalau dia denger ya si Vinsa ini. Jadi si Vince ini suatu hari kan kita berdua suka, Mbak aku ke kamarmu ya, Mbak ke kamarnya ya, gitu lah. Biasa kan anak kos gitu ya. Terus Mbak ke kamarnya dia satu malam, Mbak lihatlah itu si mood board-nya dia. Kayaknya Vin, seingat Mbak Non, dari mood board-nya dia itu hampir 50% kesampaian loh. Oh, oke. Bentuknya gimana mood board-nya?
Jadi kayak dia bikin, Mbak lupa pakai apa styrofoam yang bisa ditusuk-tusuk Iya, gitu iya, iya. kan? Yang beli di toko buku kan ada tuh yang selembar gitu. Iya. Terus dia pentingin tuh gambarnya yang mana dia mau. Seingat Mbak pengen sekolah di luar negeri. Terus dia pernah sekolah di Australia beberapa bulan, kayak cuman mungkin summer school atau apa gitu ya. Sebelum dia nikah. Terus ada foto kayak dia mau married sama cowok. Walaupun cowoknya jadinya udah putus sih dari cowok yang waktu itu, tapi pokoknya kayak nikah gitu. Terus dia papanya kan punya perusahaan. Jadi dia tuh kayak ada nulis kalau dia mau jadi pokoknya part of si perusahaan bapaknya itulah ya. Dan sekarang Mbak lihat dia udah jadi direktur di kantor bapaknya. Terus apalagi ya waktu itu ya, kalau seingat Mbak Noni. Mungkin masak. Terus dia tuh orangnya yang suka ngayomi orang gitu loh, yang kayak sayang-sayang orang gitu. Jadi dia punya anak, punya family gitu-gitu. Terus karirnya sukses, punya mobil. Itu jadi mobil tuh dia potong gitu, gambar mobil dari majalah atau dari koran atau apa gitu kan. Terus ditempelin dan ditulis kayak note kecil gitu loh. Itu jadi Mbak satu-satunya orang yang pernah Mbak lihat punya mood board itu ya si Vinsa ini. Oke, menarik ya. Si anak kos-kosan Mbak dulu, iya. Dan kayaknya kalau Mbak nggak salah, mungkin Mbak harus reconfirm sih sama dia. Tapi seingat Mbak hampir semua yang dia tik di situ tuh, kalau Mbak lihat dari Instagramnya dia sekarang sih kesampaian ya. Ini balik lagi nih ke obrolan kita minggu lalu yang kata Mbak Noni, universe conspire. Jadi mungkin kalau dibikinin mood board, jadi lebih ke kitanya sih ya, kitanya yang memvisualisasikan hal itu gitu. Dan dia, Vin, waktu itu naruh mood board itu persis di ini pintu keluarnya dia, nah di sebelah pintu. Jadi dia sebelum keluar dia ngeliat itu. Ya, jadi dia setiap kali mau keluar, dia akan lihat si mood board itu. Lucu juga ya. Kalau Mbak pikir orang akan naruh mood board di dalam lemari, karena kan kalau lemari kebuka lihat. Tapi dia yang Mbak ingat dia naruhnya di sebelah pintunya dia. Aku nggak pernah sih ketemu yang itu kan berarti mood boardnya umum ya tentang kayak kehidupan gitu. Kalau yang aku pernah lihat yang bikin kayak gitu modelnya yang traveling kan. Kalau yang suka travel dia beli yang map gede itu, terus nanti yang udah didatengin dia pin gitu. Sebenarnya itu juga tapi bisa. Kalau udah didatengin, kalau udah didatengin sih, tapi kan nggak jadi ini, Vin, kan udah kejadian. Enggak, jadi dia ini karena orangnya suka traveling, jadi dia beli maps itu. Jadi mungkin ya anggapannya kayak dia pengen mengelilingi dunia, jadi kalau udah didatengin dia pin, nanti dia mana lagi yang kurang nih gitu. Jadi misinya adalah memenuhi maps itu dengan pin gitu. Tapi spesifik untuk traveling. Juga ya, kayaknya Mbak mau Nah tuh. Tapi Mbak tuh nggak konsisten ya, malahan sekarang kan setelah COVID, Mbak kayak ngerasa sebenarnya aku tuh bahagia aja di rumah, nggak mesti pergi juga nggak apa-apa. Iya. Nah, sama itu juga benar. Kalau kita bikin mood board itu kalau kayak teman Mbak Noni kan bikinnya udah lama tuh dari kuliah. Terus sampai sekarang baru kelihatan kan, oh ya ternyata tercapai. Nah kalau kayak kita baru bikin sekarang, berarti ya paling nggak kita harus punya ambisi dulu sih ya apa ya. Kalau nggak kan kita buat-buat. Iya. Tapi kan Vin, Mbak itu berarti Mbak lihat di dia itu kan, tunggu, Mbak nikah nih 8 tahun. Berarti mungkin 9 tahun yang lalu kan Mbak lihat mood board-nya dia. Cuman kan Mbak ngeliat progresnya dia dulu tuh. Pas Mbak udah balik ke Medan, nggak lama dia berangkat ke Australia. Jadi sebenarnya nggak lama juga sih, mungkin sekitar setahunan. Terus pulang dari Australia, dia langsung kerja di kantor papanya, terus nikah nggak lama juga. Jadi nggak sampai lama kok, itu semua kecenteng sama dia. Jadi maksud Mbak Noni tuh bisa jadi nggak butuh waktu terlalu lama juga untuk mencapai itu kalau kita niat. Iya, mungkin dia juga mood board-nya realistis ya. Iya sih ya. Kalau mood board-nya pengen masuk kerajaan Inggris gitu kan, mungkin kan itu mungkin bisa, Vin, masuk aja ya. Iya, masuk aja. Numpang foto di halaman, lihat apa namanya itu apa
pergantian penjaga itu loh, Vin. Iya. Iya, mood board. Yang realistis lah, kalau misalnya kayak mau ke bulan gitu mungkin bisa, tapi progresnya lebih lama kali. Iya, benar. Iya, sebenarnya nggak harus, ya boleh sih. Mungkin kalau bikin mood board kayak gitu, di satu sisi jadi lebih seru kali ya. Kalau aku misalnya aku bikin pasti kayak, wah lucu nih gitu. Daripada boring cuma catatan di notes kan. Dan betul sih idenya tadi sebenarnya itu. Mbak inget deh si Vinsa itu bikin mood board itu karena dia waktu itu ikut satu kelas yang ada motivatornya. Jadi salah si motivator itu, Mbak lupa nama si motivatornya apa. Si motivator itu bilang apa-apa yang dia capai, dia pakai mood board itu supaya dia bisa inget terus, supaya dia bisa fokus terus. Ya benar juga sih ya. Kan kita kalau nggak lihat-lihat terus kadang-kadang bisa lupa juga kan. Iya. Oh bener tuh. Nah, persamaan si teman Mbak dan temanku yang tadi cowok itu adalah temanku yang cowok itu juga ini suka baca-baca buku motivasi. Mungkin emang banyak mungkin salah satu yang diajarin adalah itu kali ya, persamaannya ya, harus bikin. Iya. Mbak tuh nggak pernah loh, Vin, baca buku motivasi. Aku juga. Kamu baca nggak? Enggak, makanya kita begini. Terus Mbak nggak percaya gitu. Mbak tuh selalu gini, ya kalau aku butuh motivasi, aku harus memotivasi diri aku sendiri, ngapain butuh orang lain. Ya ampun, tolong. Nggak tahu ini terlalu realistis atau gimana ya. Tapi mungkin ya itu kali ya. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya aku dikelilingi sama orang yang sangat ambisius terus-menerus 24 jam, capek sih. Iya kan? Mbak lelah sih, Vin. Karena Mbak pernah ada dalam hubungan kayak gitu. Tapi Mbak pernah ada dalam hubungan kayak gitu, Vin. Hubungan pertemanan bahkan. Terus Mbak kayak lelah gitu loh, harus ngikutin dia. Karena Mbak lama-lama, Mbak kan Aries ya. Terus orang Aries itu kan sangat kompetitif. Dan karena dia sangat nggak mau kalah juga orangnya, Mbak tuh jadi kayak lebih nggak mau kalah. Terus kayak Mbak lelah. Mbak kayak, aduh aku capek banget ya gitu. Setiap ketemu kamu pulangnya aku lelah. Serius. Iya. Akhirnya Mbak udah deh nggak lagi capek. Padahal itu yang temenin Mbak Nuni maksudkan tadi adalah orang yang kalau di konteks ini dia termasuk orang yang ambisius tadi itu, yang tek gitu. Kalau Mbak nggak tahu ya dia ambisius atau enggak ya. Tapi nggak mau kalah sih iya kayaknya. Oh biasa kalau nggak mau kalah ya harusnya memang ada ambisiusnya sih ya kan? Iya kan. Iya, karena dia jadinya tuh selalu mau kayak yang terbaik, terbagus, semuanya harus. Tapi terus kan akhirnya mempengaruhi kita kan. Karena katanya kan Vin, orang yang bersama dengan kita itu mempengaruhi diri kita kan. Benar. Yang selalu bersama-sama kita itu ya itulah gambaran kita sebenar-benarnya gitu kan. Betul. Terus Mbak jadi ngerasa kayak aku jadinya kan ikut dia juga gitu. Mungkin dia juga jadi terikut Mbak karena Mbak jadi berkompetisi secara nggak langsung kan. Dan itu menurut Mbak mungkin waktu kalau masih muda banget oke lah ya, tapi umur segini Mbak ngerasa kayak aduh aku capek, aku nggak mau lagi. Kalau misalnya hubungan pacaran dulu atau sama pasangan, pernah nggak Mbak Noni ketemu pasangan yang tadi yang ambisius modelannya? Ada. Atau sebaliknya? Atau sebaliknya nggak ada ambisi sama sekali? Ih, males banget ya, Vin. Janganlah sampai nggak punya ambisi. Bener. Jadi yang Mbak pernah punya pengalaman yang gimana? Tunggu ya, Mbak ingat-ingat dulu. Mbak punya pacar yang ambisius banget gak sih? Kayaknya enggak lah, Vin. Kamu punya nggak? Enggak. Pernah punya nggak ya? Ada sih sedikit ambisinya. Tapi nggak kayak banget sampai apa istilahnya yang kayak kalap gelap mata, menghalalkan segala cara, nggak sampai kayak gitu. Cuma ya ada ambisinya. Dan tapi menurut Mbak Noni gini nggak? Nah ini nih, menurut Mbak Noni kalau penting sih, maksudnya memang penting kita punya ambisi, cuma levelnya mungkin beda-beda. Tapi menurut Mbak Noni kalau cowok tuh punya ambisi akan jauh lebih ini nggak sih? Maksudnya lebih menarik gitu. Apapun ya ambisinya ya, nggak harus. Setiap orang kalau punya ambisi atau punya keinginan tuh akan bukan punya keinginan, Vin.
tahu apa yang dia pengen itu terlihat lebih menarik sih. Karena artinya dia kan lebih percaya diri, terus dia kayak lebih apa ya, lebih semangat juga kan orangnya untuk ngapa-ngapain daripada orang yang enggak. Mbak inget banget dulu Mbak pas kerja itu, awal-awal kerja Mbak cukup ambisius sih. Oh, aku kayaknya tahun ini mau ini, aku tahun ini mau ini. Terus Mbak pernah kerja di bank kan, Mbak bilang sama teman-teman Mbak, suatu hari aku akan jadi orang itu gitu kan, orang yang dilayani gitu. Sampai waktu tahun ini pas sebelum COVID Mbak ketemu satu teman baru nih Mas kerja di bank, dia bilang gini, karena kesampaian ya yang kamu bilang kemarin dulu. Terus Mbak kayak, oh iya ya dulu tuh ternyata aku pernah ngomong sesuatu dan ternyata kejadian, tapi teman Mbak yang inget Mbak nggak inget. Dan ternyata kejadian ya gitu. Iya kan kamu selalu bilang, dan katanya dia, jadi katanya karena Mbak dulu cukup dekat sama dia, terus kita kayak satu posisi yang sama. Terus selalu bilang Mbak itu selalu ngomong itu, Vin. Katanya dia Mbak selalu berulang-ulang kali ngomong itu, terutama kalau Mbak lagi marah kata dia. Oh, iya. Dan kesampaian. Terus Mbak kayak, oh iya ya bener juga. Iya kan akhirnya kejadian kan, sekarang kamu dilayani, dia bilang gitu. Oh iya juga sih gitu. Berarti itu ambisi tanpa sadar. Tanpa sadar ya bener, jadinya kayak wow harus rajin nabung nih gitu. Terus kita pura-pura aku nggak sadar punya ambisi itu gitu. Tapi Mac itu dia sebenarnya dulu cukup ambisius sih jadi orang. Cuman kayaknya lama-lama dia lebih santai kali ya. Dibandingin 10 tahun yang lalu waktu kami awal-awal jumpa. Iya. Tapi kalau misalnya konteks hubungan relationship gitu, tetap harus ada ambisinya sih ya kayaknya ya. Kalau enggak kan kayak. Iya kan kalau misalnya nanti kalau nggak punya ambisi pacaran terus nggak maju-maju ke depan. Benar. Terus misalnya kalau udah nikah pun paling nggak ada ambisinya gitu ya, apa kek gitu ya kan. Biar semangat. Sebenarnya perlu sih, kita nggak bilang bukan nggak perlu ya kan Vin, cuman mungkin kalau kita berdua orangnya nggak terlalu ambisius. Kita ambisi aja, usnya nggak ada. Kita mauan aja, bukan jangan kita, nanti Mbak nyamain Mbak sama kamu. Kalau Mbak Noni Mbak mauan aja, semua mau. Kalau aku ada sih ambisi, yaitu kalau aku yang tadi ambisi aja nggak ada usnya gitu. Nah, oke. Mungkin kita nggak ambisius banget gitu kayak orang lain. Tapi sama mungkin kita modelan yang nggak terlalu punya resolusi yang jelas. Tapi kalau doa gitu ada dong. Doa 2021. Kamu apa doanya? Doanya ya ini kelar lah si pandemi ini. Oh itu jelas banget sih. Entahlah. Pokoknya kita, kalau aku ya, misalnya kalau aku doa itu. Tapi habis itu aku nggak mau baca berita. Mbak nggak pernah loh, Vin. Oh iya juga ya. Mbak tuh nggak pernah loh ngedoain kayak ya Allah tolong ya supaya pandemi ini segera berlalu. Nggak pernah loh, Vin. Oke, gimana kalau itu mulai didoain? Iya, kenapa lumayan ya? Loh nambah satu orang doain itu. Gimana? Kenapa ya? Ya bukan Mbak kayak merasa senang-senang di dalam pandemi ini. Enggak, tapi kayak Mbak tuh ngerasa kayak kenapa Mbak nggak pernah doa itu, Vin? Kenapa? Ya nggak tahu, tapi kalau misalnya lagi ngobrol sama Matt atau ngobrol kayak sama kamu sama Tika sama Yayan gitu, aduh ini lama banget ya, tolonglah cepatlah ini segera berlalu. Tapi kalau kayak secara khusus ya Allah ya Tuhan, tolonglah ini segera berlalu. Belum pernah loh Vini. Tapi aku nggak sampai. Iya. Mbak akan menambahkan itu. Iya, di list doa gitu ya. Nggak sampai ini sih, nggak sampai. Maksudnya itu didoakan bukan dengan posisi aku frustasi dengan pandemi, enggak juga. Maksudnya ya itu toh 2020 nih nggak buruk-buruk amat gitu kan. Maksudnya tetap ada hal-hal baik yang terjadi. Cuman lebih ke kita pengen hidup normal kembali. Gitu aja. Gimana kalau dibantu? Iya. Gitu. Tapi sebenarnya emang udah mulai lelah banget sih ya. Iya. Sama pandemi. Mbak tuh ngerasa lelahnya ke apa ya? Takutnya nanti jadi tambah kacau, terus tambah rusuh, tambah nggak jelas semuanya gitu kan. Kita juga kalau baca berita tambah frustasi aja, Vin. Bener. Iya, makanya itu. Kamu jadi udah nggak baca berita lagi? Nah, baru masih baca kan.
biasa jadi nggak spesifik baca, cuman biasa kalau main kan aku masih main Facebook, aku main Twitter, biasa tiba-tiba ada kan pasti yang nongol gitu. Cuman kalau dari segi akun berita yang aku follow, kayaknya udah banyak sih yang aku hapus-hapusin gitu. Cuman ya Oh tetap iya ada ya. aja gitu yang akan mampir kan. Entah ntar di WhatsApp grup lah gitu kan. Ada aja gitu. Jadi ya, itu sih. Mbak kalau akun berita sih nggak ada yang nambah sih, Vin. Sebelum COVID ya akun beritanya itu. Setelah COVID pun akun beritanya sama. Jadi ya Mbak nggak ada yang Mbak kurangi juga. Orang sama aja. Ya. Kalau aku ngurangin sih. Soalnya aku kejadian nih kayak beberapa kali aku baca berita. Terus beritanya ya misalnya soal pandemi kan. Terus judulnya tuh kayak ngeri banget gitu kan. Yang begitu baca kayak what gitu. Jadi sepersekian detik gila gini lagi gitu. Begitu dibaca beritanya itu tuh berita-berita clickbait gitu loh Mbak. Dan bahkan ini media asing kan gitu. Jadi aku kayak oh tidak, aku tidak bisa. Aku tidak mau baca lagi gitu. Jadi oke. Gitu. Gitu. Mbak soalnya kalaupun nggak baca, Matt itu kayak obsesi gitu sama berita. Jadi pasti kesampaian juga kan. Iya, akan Terus ya udahlah. akan tiba aja gitu beritanya ya. Nggak Mbak kurangi juga ya bacanya. Cuman kalau Mbak nggak tertarik, Mbak nggak mau baca, Vin. Jadi ya udah lewat aja gitu. Iya. Ya paling itu sih kalau doa-doanya. Terus Jadi resolusi tahun 2021 harusnya semua manusia di muka bumi pada bilang, pergilah itu si COVID-19. Jangan balik-balik lagi. Iya. Ya pergilah COVID-19 atau ya semoga si vaksinnya bekerja dengan baik ya. Rasanya semua orang, kebanyakan orang akan mengharapkan hal itu ya Mbak ya. Iya sih. Pastilah, Dari, Vin. Udah terlalu lama juga kan soalnya. Kalau iya. cuman sekali sebulan 2 bulan, oke lah. Ini hampir setahun loh. Iya benar. Baru nanti kalau Udah yang itu udah 10 bulan. kelar, baru bisa disusun dengan resolusi lanjutan. Tapi kalau di Banjarmasin banyak nggak sih kayak usaha-usaha baru bermunculan? Ih, ada. Yang bukan online ya? Iya, Yang iya. bukan online. Toko-toko kan. Ini barusan ada apa ya? Semacam coffee shop tapi yang jualnya lebih spesialis yang teh gitu kan, tea gitu teh. Itu ada baru buka. Terus kayaknya nggak lama beberapa waktu lalu ada juga buka rumah makan atau apa. Ada sih. Di Medan gimana? Sama, Mbak kan sebenarnya jarang keluar ya, Vin. Jadi bulan lalu sampai minggu lalu tuh keluar sama Matt. Jadi kita ke mall pertama kalinya setelah 10 bulan. Dan itu cuma sebentar kan, mungkin 1,5 jaman aja ke mall karena harus beli kadonya Matt kan. Dan cuma ada di mall, jadi kita pergi ke mall. Terus pas di mall itu kita lihat, wow banyak banget kayak restoran-restoran baru bermunculan. Terus ada toko-toko skincare baru yang bermunculan. Udah gitu karena kan mallnya di kota kan, jadi dari mall ke rumah kan itu jadinya lewatin rute lain, rute yang nggak biasa kita lewatin kan. Nah itu bermunculan juga. Jadi ada yang restoran tutup juga, tapi ada juga toko-toko baru, ada kayak usaha-usaha baru yang bermunculan. Jadi ya agak bikin semangat juga sih, kayak ngerasa oh iya kayak mulai bangkit ya kayak gitu. Iya sih, bener sih, bener. Iya, yang dekat-dekat rumah kita juga ada tuh beberapa, kan sekarang kedai kopi muncul yang kecil-kecil gitu kan, Vin. Nah kemarin tuh pas awal COVID sampai bulan-bulan lalu kita lihat tuh beberapa yang mau dibikin nggak jadi. Cuman semalam Mbak lewatin udah mulai lagi, tukang-tukangnya udah mulai kerja lagi. Jadi mungkin ya itu ya. Terus orang udah mulai bangun rumah. Kita lihat di kompleksnya kita udah banyak banget lagi yang sekarang pada renovasi. Benar-benar. Iya, iya. Iya sih. Cuman ya itu aja. Pokoknya itu deh. Kalau udah ngelihat ini sekeliling kita sebenarnya nggak bikin frustasi amat sih sebenarnya ya. Kalau kita cuma ngelihat yang kita ada yang sekitar kita gini kayak Mbak Nuni ngelihat resto baru buka, orang bangun rumah. Ya itu balik lagi kalau ke sosial media sosial terus ngeliatin berita satu atau ngeliatin orang komplain sana sini. Ya sebenarnya nggak harus pandemi ya itu jadi ganggu ya. Maksudnya cuman karena ini pandemi jadi kok seolah kayak wah habis seneng terus gitu. Iya. Iya benar sih. Tapi ya
ya syukur alhamdulillah nih kalau udah mulai bangkit lagi. Terus Mbak mulai lihat banyak orang posting cari kerja, maksudnya bukan cari apa namanya kayak toko apa cari orang, ini mulai cari usaha ini, mulai cari orang baru atau apa, itu kan artinya mulai menggeliat lagi ya bisnis. Iya benar. Iya betul. Mudah-mudahan nanti yang baik-baik itu terus makin baik lah ya. Iya, mudah-mudahan ya Vin, amin. Amin. Jadi oke, kita berdua confirm kita nggak punya resolusi, tapi kita punya banyak harapan yang baik-baik untuk tahun 2021. Iya betul. Kita udah ngobrol berapa lama ya? Aku nggak tahu deh. Ini Mbak nggak bisa lihat jam, Vin. Udah Ini aku ngeliat jam, tapi aku lupa kita mulai jam berapa tadi. 15 atau 15.20 ya? Oh, pas dong kalau gitu. Udah pas sejam. Oke. Sebenarnya hari ini kita cuma ngomongin ini aja ya, Mbak. Karena ini akan jadi episode terakhir 2020. Yeay. Udah berapa episode kita bikin, Fit? Ini aku mau ngintip nih. Nah, jadi teman-teman yang sudah rajin mendengarkan, bukan rajin ya, yang masih dengerin podcast kami, Mbak Nuni kita sudah ada 31 episode. Kalau sama sekarang berarti 32. Wow, itu artinya 32 minggu kita bersama, Vin. Betul. Apakah kalian masih suka mendengarkan kami? Terus Mbak Nuni ingat nggak bulan apa kita bikin yang pertama ini? Aku lagi lihat. 1 tahun ada berapa minggu sih? 1 tahun ada berapa minggu? Coba kali 4 kali 12. Kira-kira 48 kali ya. 48 sampai 50. Ya nggak? Oh Mbak, episode pertama kita Juni 19. Wow. Kok episode pertama Juni, Vin? Iya. Nggak salah. Iya, Juni nih. Oh, bukan. Karena kita sempat ngepost sendiri-sendiri. Iya. Kita bikin podcast mulai Maret. Ya, terus bener. kita bikin podcast berdua berarti Juni ya? Enggak, kita bikin podcast berdua. Yang kita bikin channelnya sendiri itu Juni. Tapi kan inget kan, kita kan post sendiri-sendiri. Jadi kita mulai bikin postan baru itu udah episode keberapa gitu. Oh iya itu. Gitu deh, 30-an minggu. 30-an minggu tadi kalau kita bagi 4, berarti ya benar sih 8 bulanan ya. Iya, 32 episode kan. Iya. Jadi ya itu. Persembahan episode kita terakhir di tahun 2020 adalah ngomongin tentang resolusi. Resolusi dan apa namanya? Kami yang kurang punya ambisi. Kami yang biasa-biasa aja dengan ambisi. Oh jangan dong, kayak nggak bagus penutupnya. Harus yang memuncak gitu ya. Lalu akhir tahun silakan. Semangat. Mbak Doni ada pesta tahun baru nggak? Berapa hari? 26, 27, 28, 29, 30. Iya. Tinggal 6 hari lagi loh, Vin. Emang. Mbak Doni nanti hias-hias rumah lagi nggak buat itu akhir tahun? Baru nggak sih kayak. Gak usah ya? Capek loh. Kirain Mbak Noni menikmati. Tunggu, tapi kan itu nanti kena hari Minggu lagi. Berarti apakah, nah nih, kan nanti biasa kan Mbak Noni Sabtu atau Minggu ada dinner bareng kan? Berarti nanti akan ada dinner itu Mbak, dinner pertama tahun 2021. Oh iya, bener banget. Jadi Mbak Noni hias-hias lagi dong nanti. Kalau meja makan itu Mbak memang seneng kali ya, Vin. Apa namanya? Pokoknya makan malam itu Mbak selalu seneng gitu ngias meja makan. Nggak tahu kenapa Mbak kayak semangat gitu, walaupun mungkin makanannya biasa aja, tapi Mbak kayak suka aja. Wah, meja makanku harus terlihat oke, walaupun mungkin piringnya tuh nggak nyambung sama semuanya, terus mungkin gelasnya nggak nyambung gitu kan sama semuanya. Karena Mbak kan kayak nggak mau sama. Kan ada orang kayak, oke, kita kalau mau beli white wine berarti punya gelas white wine sendiri. Mau red wine pasti gelasnya sendiri. Bir gelasnya sendiri lagi gitu. Terus Mbak mikir kayak, aduh berapa banyak ya aku punya barang-barang itu gitu. Dan kita kan nggak tahu, Vin, sampai kapan kita bisa tinggal di sini. Terus nanti siapa tahu harus pindah rumah gitu kan. Bawa barang-barang itu. Jadi Mbak kalau bisa juga tetap mau minimalis. Tapi juga mau kayak, ya udahlah ya gitu, dipakai aja yang ada.
Jadi Mbak Noni menikmati. Kayaknya nggak jelek-jelek banget kan, Vin? Kamu kan yang lihat. Nggak jelek sama sekali, bagus. Jadi oke, berarti nanti Mbak Noni ada dinner 2021, first dinner 2021. Iya kan? Kamu bikin juga dong. Aduh, aku kurang telaten. langsung banyak kerucil, Vin. Aduh. Banyak bala bantuan. Aduh, kerucil itu nggak membantu, Mbak. Tahu nggak? Kerucil itu. Masa ngeset meja mereka nggak suka? Kayaknya nggak deh. Mereka lebih suka main game di handphone. Terus Mbak Noni, Imlek itu tanggal 12 Februari. Mbak Noni cari dong inspirasi Pinterest. Bikin 12 Februari? Iya. Wow, gila cepet. Itu hari Jumat. Berarti besokannya, Sabtunya, Mbak Noni bikin dinner post Imlek. Cia, kok aku yang ngatur-ngatur. Boleh deh kalau kamu ngirimin ini apa namanya? Oh iya ya. Dekornya. Nanti aku kirimin. Boleh, dekornya mah pokoknya yang bernuansa merah. Merah dan gold kan kalau Imlek? Oh iya sih, gold. Benar-benar. Ya, merah iya dan kan, gold. Merah, gold. Hitam juga nggak sih? Kayaknya enggak hitam. Hitam tuh identik banget dengan duka. Jadi hitam dan putih enggak. Emang tahun depan tahun apa, Vin? Nah, ayo kamu tahu nggak? Nggak tahu. Cari ah. Kamu gimana sih? Tahun 2021 tahun binatang. Binatang apa? Sio apa? Jeng, kerbau. Kerbau logam. Oh. Mbak Noni apa sionya? Kuda. Oh, ya. Ini kerbau. Kayaknya mamaku kerbau deh. Maksudnya mamaku sio kerbau. Kalau bacain dong, Vin. Kerbau tuh bagaimana? Sebentar. Tuh, sio. Oke. Kita harus baca yang cinta aja lah biar seru nih ada nih cinta. Cinta, oh my god. Ngapain kita ngomongin karir? Teman-teman kalau mau dengerin yang karir, dengerin podcast lain yang lebih berkualitas dan berisi, maksudnya berisi. Kita sih berkualitas juga, cuman ya itu. Nih, cari tahu apa yang akan tahun 2021 berikan untuk Anda dalam kaitannya dengan romansa cinta menurut show yang kamu miliki. Anyway, ini sumbernya dong, Mbak. Tribun Pontianak. Aduh. Kenapa sih Mbak Noni kok aduh? Yang pakai bahasa Mandarin dong. Astaga, pakai bahasa Mandarin nggak bisa. Ntar salah baca. Ntar harusnya bagus dibaca jelek. Jangan, bahasa Indonesia aja. Oh, Mbak. Tapi maksud Mbak, apa? Kerbau logam itu sifatnya bagaimana? Jadi kan kita bisa lihat tahunnya. Iya, tadinya maksudku gitu. Ternyata ini tuh bacaan untuk setiap show di tahun Kerbau Logam. Mbak Noni mau nggak dibacain show-nya? Bacain gitu aja deh, Mbak. Aku bacain show-nya Mbak Noni ya. Show kuda. Aku lihat. Nasib show kuda. Itu nggak pas episode mau Imlek aja, Vin. Oh iya. Bener. Kita sosok kayak ini dong nanti. Ali Feng Shui. Nggak sih kamu yang kenal orang yang bisa baca sio? Kalau baca tarot Mbak punya. Oh. Coba ya, nanti aku lihat ya. Iya, seru juga ya. Nanti kita minta dia bacain kita dulu tentunya. Iya. Ih, kuda Mbak, kuda. Mau dibacain? Boleh. Oke. Tapi Mbak kuda apa? Tahun 78 tuh kudanya kuda apa dong? Oh, dia nggak pakai kuda apa. Ini show kuda aja. Oke. Ini ya. Ini aku bacain ya. Jadi dia ramalannya itu untuk yang sudah menikah dan yang single. Pasti dengan podcast kita. Bisa aja disambung-sambungin. Nah, ini. Jika Anda sudah menikah, Anda akan tetap berada pada hubungan itu tanpa perubahan apapun. Tetapi juga belum. Tetapi juga tanpa banyak perasaan untuk itu. Apa deh artinya? Terus Mbak, terus tunggu. Masalah akan muncul karena kurangnya kelembutan pada pasangan. Tuh Mbak Nuni, kurang kelembutan katanya. Coba dipijit-pijit dulu. Ini kurang kelembutan, gimana lagi ya? Sebentar, terus ini lagi. Oh, sekalian deh. Jika Anda lajang, Anda mungkin akan tetap seperti itu. Ya ampun, tega banget. Ya amat kamu. Ini tidak berarti tidak akan ada hubungan sporadis. Apaan sih sporadis?
Tetapi jika itu terjadi, itu tidak terjadi karena Anda mencarinya. Apa sih Mbak sporadis? Nggak tahu. Terus Kamu dong yang lebih jago bahasa. nggak tahu. Terus ini, Anda akan tampil dingin dan acuh tak Serangan acuh. sporadis tuh kayak serangan tiba-tiba bukan? Oh, mungkin maksudnya gitu kali ya. Jadi kayak kalau kamu lajang, kamu tetap kayak gitu. Tidak berarti, tapi bukan berarti nggak Nggak ada ada perubahan yang ya yang wow gitu. Nah, cuman kalau iya, sampai iya, nggak iya. ada perubahan, itu karena kamu nggak nyari gitu deh. Terus habis itu kamu akan Ya tampil iyalah, Vin, memang lah kalau Mbak Nuni jangan dibantah dulu, ini kata Tribun Pontianak, nanti kita diprotes. aduh nggak percaya Mbak tuh. Nggak apa-apa. Bacain Libra single coba. Hah? Yang single kan? Ini nggak pakai Iya, Libra kamu Libra dong. kan? Ini kan show, bukan Libra. Oh iya. Sebentar. Kamu Yang tadi ada penutupnya. Anda akan tampil dingin dan acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya Anda penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Itu tadi show kuda. Sekarang kita lihat show naga. Naga aku. Susah. Ini ngeri banget sih kamu Vin, naga. Sebentar Mbak, sebentar. Aduh, malas banget bacain show sendiri. Tuh, masa pembukanya gini, cinta penting bagi Anda. Ya iyalah penting. Siapa yang nggak penting? Terus habis itu, Anda telah melalui beberapa momen krisis dengan pasangan Anda. Atau Anda sudah menyerah pada hubungan karena mereka belum seperti yang Anda inginkan. Ini kontradiktif deh. Satu katanya melewati momen krisis. Satu sudah menyerah. Ya ampun, ini ramalannya bikin mau dibanting. Belum selesai. Di tahun 2021, Anda akan tetap sama. Meminta yang mustahil. Oke. Lagi. Kita lanjutkan. Yang harus kamu pahami adalah bahwa orang membutuhkan waktu sebelum mereka dapat mengabdikan diri, mengenal diri sendiri, dan menerima. Aduh, Tribun Pontianak. Gimana ya? Kacau, Vin, tuh ramalannya nggak bagus. Gak usah lah, teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu ramalan yang begitu dibaca tuh lebih bagus, coba kasih tahu kita. Biar kita bacain nanti. Ya, kasih linknya. Iya, Vini, ada satu link bagus yang Mbak kasih kemarin ke kamu. Oh, iya. Kamu udah cek belum? Belum tes. Mbak Noni udah cek? Belum, tapi kata teman Mbak Noni bagus. Mbak kemarin nggak sempet, Vin. Soalnya seharian itu 2 hari kemarin kita tuh ribet banget. Padahal tamunya cuma 2 ya. Tapi kita tuh kayak ribet banget. Ya iyalah, Mbak Noni bikin suasana Natal full gitu di rumah. Kan banyak itunya, perintilannya. Iya sih, sebenarnya kitanya yang bikin ribet ya. Aku tadi mau ngomong gitu, cuman aku nggak enak ngomong. Jadi Mbak Noni itu perlu, nggak apa-apa. Gitu. Oke, Mbak Noni. Ya, gitu deh. Kevin. Ya. Iya, Mbak. Closing nih kita. Kita closing aja setelah ramalan tadi. Oke, itu dia tadi obrolan kami berdua yang udah ngalor ngidul kesana kesini. Terus juga udah mau akhir tahun, jadi selamat tahun baru untuk kita semua. Ya kan, Vin? Semoga tahun berikutnya lebih bagus, lebih bahagia, sehat-sehat semua, dan yang pastinya COVID-19 semoga selesai sudah. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa tahun depan. Bye. Bye.